Dukuh Janglengan sekitar 73 keluarga dan merupakan dukuh dengan penduduk yang beragama Hindu terbesar. Tidak diketahui pasti kapan Hindu berkembang di dukuhnya. Ada 3 orang dari kecamatan Sumberlawang menyebarkan ajaran Hindu di dukuhnya sekitar tahun 74 sampai 75. Mereka adalah Yosodiharjo, Sukirman, dan Yoto. Dulunya bahkan warga yang ada di sekitar daerah dukuh ini semuanya beragama Hindu. Mereka pada awalnya tidak beragama, lalu menganut agama Hindu. Lalu akhirnya menganut agama Islam setelah Islam masuk. Dukuh Janglengan Desa Tlogotirto, Kecamatan Sumberlawang, Sragen diklaim sebagai dukuh yang memiliki umat Hindu dengan jumlah terbanyak di Sragen. Separuh jumlah penduduk dukuh di sini beragama Hindu. Dulu di sini Hindu semua, bukan hanya di sini, namun di mana-mana. Sekarang dukuh ini merupakan dukuh dengan umat Hindu terbanyak se-Kabupaten Sragen. Kata pemangku pura Ananta Tirta Dharma Dartoyo, 47 tahun, kepada Solopos.com. Dia menjelaskan Janglengan merupakan dukuh yang terdiri atas 3 RT. Jumlah umat Hindu di dukuh Janglengan sekitar 73 keluarga. Umat Hindu biasa beribadah di Pura Ananta Tirta Dharma di dukuh setempat. Selain dukuh Janglengan, umat Pura Ananta Tirta Dharma punya sejumlah umat dari keluarga di dukuh di desa Tlogotirto, yakni dukuh Temon, 3 keluarga, dukuh Ngelempung, 2 keluarga, dan dukuh Sidorejo, 3 keluarga pemeluk Hindu. Dartoyo tidak mengetahui pasti kapan Hindu berkembang di dukuhnya. Dia mendengar ada 3 orang dari Kecamatan Sumberlawang menyebarkan ajaran Hindu ke dukuhnya sekitar tahun 1974 sampai 1975. Mereka adalah Yosodiharjo, Sukirman, dan Yoto. Dulunya warga sebelum punya agama semuanya menganut agama Hindu. Lalu akhirnya ada Muslim lain ke sini, lalu ada yang memeluk Islam, jelasnya. Dia mengatakan separuh warga Janglengan merupakan Muslim. Warga Hindu berdampingan dengan saling menghormati. Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenak Sragen Kumaidin membenarkan data jumlah terbanyak umat Hindu di dukuh Janglengan. Ada petugas penyuluh non-pegawai negeri sipil Hindu di dukuh tersebut. Di Pura Ananta Tirta Dharma kita bisa melihat bentuk padmasana yang sangat unik, kemudian bangunan pura dengan ciri khas Jawa. Di Sragen, Pura Ananta Tirta Dharma berdiri megah di tengah dukuh Janglengan, Desa Tlogotirto, Kecamatan Sumberlawang, Sragen. Pura itu menjadi tempat ibadah umat Hindu di Sragen. Namun di balik kemegahan itu tersimpan cerita perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan mendirikan tempat ibadah umat Hindu tersebut dilakukan sampai di Bali. Pura Ananta Tirta Dharma memiliki lahan yang cukup luas, yakni sekitar 2000 meter persegi, dan luas bangunan sekitar 1500 meter persegi. Menuju lokasi cukup mudah dengan mengakses layanan Google Maps. Ada 2 jalan yang bisa dilalui untuk menuju lokasi Pura Ananta Dharma. Dari Jalan Solo Purwadadi, Desa Tlogotirto, Sragen, jalan yang paling mudah yaitu melalui jalan masuk kampung dukuh Janglengan. Lokasi pura berada di dekat sendang gayam atau sumber air warga setempat. Tidak ada tempat parkir dan akses pintu melalui samping. Pantauan Solopos.com. Ada 2 area pura. Yang pertama tempat gamelan. Masing-masing area terdiri atas 2 bangunan, yakni balai gong yang merupakan tempat gamelan serta balai pertemuan untuk kegiatan rapat umat Hindu atau pengurus pura. Sedangkan area dalam untuk tempat beribadah terdiri dari 2 bangunan pawedan untuk 2 pendeta. Selanjutnya ada pepelik, tempat untuk mengundang, mengistirahatkan batara semacam dewa. Padmasana, sebuah tempat untuk bersembahyang dan menaruh sajian bagi umat Hindu. Lalu ada Candi Gedong, tempat yang diibaratkan rumah batara, dan Tangklurah Istana, tempat memanggil para leluhur. Pemangku Pura Ananta Tirta Dharma Sragen Dartoyo 47 menjelaskan warga setempat memeluk Hindu
namun belum memiliki tempat ibadah sebelum awal pembangunan sekitar 1985. Warga berjuang membangun pura dengan mencari donasi serta padmasana ke Bali. Warga mencari padmasana atau kiblat untuk pura sampai ke Bali. Mencari donasi di Bali, lalu membeli batu-batu di Bali untuk didirikan di sini. Tukuh Jengglengan, katanya pada slowpost.com. 5 kali pembangunan menurutnya. Proses pembangunan pura cukup panjang, namun yang ia ingat ada 5 kali pembangunan besar. Pembangunan pertama menggunakan secara swadaya dananya, donasi, dan bantuan pemerintah. Upacara feodalan biasanya dilakukan Januari pada Sabtu Kliwon. Di sini itu orang Jawa dulu minta petunjuk lalu terpilih Sabtu Kliwon paparnya. Datoyo mengatakan feodalan merupakan hari kelahiran pura, namun bukan bangunan secara fisik, namun momen betara yang didudukkan ke Pura Ananta Tirta Dharma. Batara tidak menempati pura tersebut terus-menerus. Adapun Pura Ananta Tirta Dharma di Sragen diambil dari kata Ananta yang berarti ular atau naga. Tukuh Jengglengan mulanya diawali seorang leluhur yang datang. Leluhur tersebut dinamai Mbah Ula. Sementara Tirta merupakan air karena pura berdekatan dengan sumber air yang tak pernah kering sepanjang tahun. Sedangkan Dharma merupakan kebaikan. Datoyo memaknai nama pura sebagai tempat memuja kesucian dan kebaikan. Bagaimana pendapat Anda, Sematon? Semoga pura ini bisa memperkuat sadar dan bakti umat Hindu yang ada di Sragen. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.